Out. Or I can tell your parents about your little voyeur. I needed to know that I could trust you. Cam, did you know in 1926... No, why would I want a photo of you? Melvin! Hehe, yo semuanya, sahabat setia Ini Kelas Movie. Pastinya kalian lagi nunggu ini kan, video-video terbaru dari channel YouTube Ini Kelas Movie. Ngomong-ngomong soal vampir, ayo siapa yang percaya tapi vampir emang katanya sih ada ya dari dulu, tapi nggak semua bisa percaya. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul The Vampire Next Door, yang menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang tetanggaan sama vampir nih. Aduh, ngeri ya guys, tetangganya bukan kayak biasa nih, tapi tetangga vampir ini sangat bahaya 0000 nih. Film ini tayang perdana pada 16 Februari 2024 dan merupakan rating 4,5 versi IMDb. Nah, film ini menceritakan tentang Cameron yang berusia 20 tahun mengetahui bahwa dia memiliki seorang vampir wanita yang tinggal di sebelahnya. Dia meminta untuk membantunya membalas pembunuhan mantan kekasihnya. Cameron dengan enggan setuju dan melanjutkan petualangannya sampai dia mengetahui bahwa target utamanya adalah kekasih rahasianya selama 5 tahun. Penasaran kan dengan kelanjutan film yang satu ini? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Nih dia filmnya. Tapi yuk bantu like, comment, share, dan subscribe dulu channel YouTube Ini Kelas Movie supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan inilah film The Vampire Next Door. Di pagi hari yang cerah, terdapat seorang pria nih yang sedang tertidur lelap dan dia dibangunkan oleh wanita cantik. Ternyata wanita ini adalah wanita yang dia sukai, tapi ini semua hanya mimpi. Pria ini bernama Cameron. Dia dipaksa kuliah oleh orang tuanya, tapi dia tidak menghiraukannya dan bilang dia ingin bekerja saja. That's something that you want to do in the future, okay? Kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai karyawan di sebuah kafe es krim di pertengahan kota. Di kafe itu dia memiliki 2 teman. Dua temannya ini tidak percaya kalau Cameron sudah memiliki pacar, jadi Cameron akan membuktikannya. Cameron bilang kalau dia akan berpacaran dengan cewek idamannya, yaitu Diane. Teman perempuan Cameron bernama Liz ini mengobrol, dan sepertinya Liz ini diam-diam suka nih pada Cameron. Dan saat pulang kerja, Cameron melihat Diane nih, yaitu cewek idamannya yang sedang berjemur, tapi dia diganggu oleh 2 orang pria dan membuang handphonenya ke tengah jalan. Cameron ini dituduh sedang mengintip, padahal dia hanya tidak sengaja lewat guys. No, why would I want a photo of you? Pada malam hari, Cameron tidak sengaja melihat tetangga barunya dari jendela yang sedang berganti pakaian. Duh, Cameron benar-benar ngintip nih, dan untungnya ibunya muncul dan membuat Cameron tidak jadi mengintip, dan wanita itu pun hilang. Cameron makan malam bersama orang tuanya dan seperti biasa mereka mengobrol tentang kuliah Cameron. Tak lama kemudian bel berbunyi dan yang datang adalah wanita dari tetangga sebelah tadi, tapi yang muncul malah Diane. Cameron pun kaget karena wanita yang tadi tiba-tiba menghilang dan dia pergi jalan-jalan bersama Diane. Mereka pergi ke sebuah kafe dan mengobrol bersama karena mereka adalah sahabat. Tapi Cameron diam-diam suka nih pada Diane. Tiba-tiba ada seorang pria bernama Martin datang dan Cameron memanggilnya, tapi Diane tidak suka karena pria itu adalah mantan teman kencan Diane yang meninggalkan dia sendirian saat malam prom. Diane pun kesal dan mengajak pulang Cameron. Diane menceritakan kepada Cameron kenapa dia kesal kepada Martin. Nah, pada saat itu Diane ingin menunjukkan sesuatu pada Cameron, tapi tiba-tiba Cameron melihat perempuan misterius tadi dan dia langsung masuk seperti ketakutan. Cameron pun masuk ke kamarnya dan ternyata wanita itu tiba-tiba sudah ada di dalam kamar Cameron guys. Cameron kaget guys dan menanyakan siapakah dirinya. Wanita ini bilang kalau dia butuh bantuan Cameron untuk menjalankan misinya, karena kalau tidak dia akan melaporkan ke orang tuanya Cameron yang tukang mengintip dia. Or I can tell your parents about your little voyeur. Mereka pun langsung pergi berdua nih guys, dan wanita ini bernama Victory. Mereka pergi ke sebuah gedung dan Cameron hanya menunggu di mobil, sedangkan Victory masuk sendirian. Tak lama kemudian setelah Cameron menunggu, tiba-tiba seorang pria datang tertati-tati dan meminta tolong kepada Cameron, yang jelas Cameron takut guys. Dan dia langsung masuk ke dalam mobil dan melihat Victory di luar sedang menggigitnya. Ternyata Victory adalah vampir guys. Cameron makin panik dan ketakutan, yang ternyata Victory bilang kalau dia tidak akan menghabisi Cameron asalkan dia mau menolongnya.
Keesokan harinya Cameron dibangunkan oleh ayahnya dan dia ditanya masalah darah yang ada di kaca mobilnya. Untungnya Victory tiba-tiba datang dan memberi penjelasan kepada ayahnya. Dan di sini Victory juga meminta izin untuk meminta Cameron mengantarnya setiap malam untuk belanja dan ayah Cameron pun menyetujuinya. Saat Cameron bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh Martin dan Martin bilang kalau dia ingin meminta bantuan Cameron agar dia mendapatkan kesempatan kedua dari Diane. Dan karena memohon, Cameron pun menyetujuinya. Sebulan kerja, Cameron mampir ke rumah Diane dan mereka mengobrol. Cameron bilang kalau dia diminta bantuan oleh Martin agar Martin bisa dekat lagi nih dengan Diane. Pada malam hari, Cameron mengantar Victory lagi nih. Dan mereka pergi ke suatu tempat. Seperti biasa, Cameron hanya menunggu di mobil. Dan benar, beberapa detik kemudian ada orang yang terjatuh dari atas. Yang itu semua adalah aksi Victory. Oh shit! Oh my god! Oh my god! Pada suatu malam hari, tiba-tiba Victory ini muncul nih di kamar Cameron. Dan dia mengobrol kalau Cameron harus merahasiakan ini. Kalau tidak, Cameron yang akan menjadi mangsanya. I needed to know that I could trust you. Dan pagi harinya Cameron dibangunkan oleh Martin dan menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Martin dan Diane yang akan dibantu oleh Cameron. Martin bilang kalau nanti malam dia akan ketemuan dengan Diane dan meminta Cameron untuk datang juga. Di tempat kerja Cameron dia mengobrol dengan Diane. Cameron bilang kalau dia ini harus mau diajak ketemu Martin. Dan pada malam harinya Cameron pun pergi bersama Victory untuk mencari mangsa selanjutnya. Ternyata ini bukan mencari mangsa guys, tapi sedang balas dendam kepada orang-orang yang membunuh pasangannya. Cameron ikut masuk kantor nih yang biasanya dia hanya di mobil. Nah saat Victory melancarkan aksinya, tiba-tiba seorang satpam muncul dan menembaki mereka karena mereka ketahuan. Hampir saja Victory ditembak, tapi Cameron menyelamatkannya sampai membuat Cameron hampir meningsoy. Karena itu Victory langsung menghabisi satpam itu dan membangunkan Cameron. Victory marah karena seharusnya Cameron tidak melakukan itu dan membiarkan aksinya sendirian saja. Setelah melakukan aksinya, mereka pun pergi dan Cameron kini seperti sudah terbiasa. Di tempat kerja Cameron, dia diajak ngedate nih dengan Liz, yaitu untuk menonton musik band besok malam. Karena Cameron kini masih sibuk bersama Victory, akhirnya Cameron menolaknya dan bilang next time aja kan. Pada malam hari, Cameron benar-benar menemani Diane dan Martin ngedate nih. Mereka mengobrol santai, tapi mereka tidak mau Cameron pergi. Untungnya Cameron langsung dijemput oleh Victory. Mereka pun akhirnya pergi guys. Dan pada malam harinya Cameron lanjut menemani Victory nih. Cameron mengajak Victory untuk bertemu dengan dua orang pria yang selalu mengganggunya. Victory menyuruh Cameron berkelahi dan mengajari kalau Cameron pasti menang. Cameron yang baru pertama kali berkelahi ini sangat gugup, walaupun akhirnya dia berhasil melemparkan 2 pukulan kepada lawan dan Cameron pun menang. Setelah dari sana mereka pun pergi dan Victory sangat bangga karena Cameron sudah berani. Di perjalanan Victory memberikan darahnya dengan alasan agar cepat sembuh, tapi dia malah bertingkah aneh nih guys. Pada malam hari Cameron mimpi Diane dan dia sepertinya nafsu nih guys. Victory langsung berada di sampingnya. Saat Victory seperti merayu-merayu Cameron gitu guys, dan tak lama kemudian dia mencium Cameron. Baru saja mereka ciuman, ayah Cameron muncul dan Cameron menolak untuk melakukannya bersama Victory. Cam, did you know in 1926... Cameron meminta maaf dan Victory pun tiba-tiba menghilang. Dan di pagi hari Cameron seperti tidak enak nih kepada ayahnya dan bersikap aneh. Saat Cameron akan berangkat kerja, Martin menghampirinya lagi dan memaksa Cameron untuk menolongnya. Tapi Cameron kini menolak. Dia bekerja di sebuah toko pakaian dan dia kedatangan konsumen yang ternyata itu adalah Victory. Saat jam istirahat, Cameron mengobrol dengan Liz dan Liz mengajak lagi nih untuk nonton band bersama dan Cameron pun akhirnya mau. Dan pada malam hari Cameron langsung bersiap-siap nih untuk pergi bersama Liz, tapi ayahnya muncul lagi dan memberikan Cameron beberapa pengalaman. Cameron malu nggak tertolong nih. Saat Cameron mau berangkat, dia mengintip ke rumah Victory dan ternyata di sana ada Diane. Dan di lain sisi, Liz sedang menunggu Cameron datang nih. Karena penasaran, Cameron terus mengintip mereka berduaan dan ya benar, di kamar Victory ternyata mereka lagi begituan guys. Liz yang sedang menunggu di kafe itu kecewa karena Cameron tidak datang. Dan pada pagi hari Cameron benar-benar melihat Diane keluar dari rumah Victory dan Cameron marah ke Victory kenapa dia mendekatinya. Cameron memiliki ide dan langsung pergi ke Martin. Dia kini menawarkan bantuan nih kepada Martin kalau dia mau membantu Martin dengan Diane. Cameron langsung yang mengirim pesan kepada Diane menggunakan HP Martin. Saat Cameron pergi ke tempat kerjanya, dia langsung resign dan di luar Liz benar-benar marah dan langsung memukul Cameron karena Cameron berbohong tadi malam. Cameron pergi ke tempat kerja Diane dan bilang kalau dia membutuhkan sesuatu untuk ngedate nanti malam.
Di rumah Cameron kini dia diberikan HP baru nih oleh orang tuanya. Tapi tiba-tiba dia datang dan Cameron pun menjelaskan rencananya, yaitu dia akan menuntun Martin untuk mengobrol dengan Diane lewat telepon. Dan mereka sedikit berlatih dan Martin langsung setuju karena dia benar-benar sangat terbantu oleh Cameron. Dan pada malam hari Martin langsung ketemuan nih dengan Diane dan obrolan mereka yang ajaran dari Cameron semua. Diane sepertinya curiga kenapa Martin selalu memakai headset di telinganya saat mengobrol. Dan Martin pun mengajak Diane pergi ke suatu tempat. Cameron menyuruh Martin untuk membawanya ke rumahnya, tapi Martin malah mengajak Diane ke pinggir danau. Di sana Cameron langsung menyusul. Ternyata yang dilihat oleh Cameron yaitu Diane yang menggigit Martin, yang ternyata Diane juga vampir. Aduh. Cameron pun panik dan langsung pergi. Cameron mengecek list apakah ada di tempat kerjanya dan ternyata dia tidak ada. Dia menghampirinya dan dia menjelaskan semua yang telah dilihat oleh Cameron. Diane ternyata selama ini memang seorang vampir, tapi dia tidak berani mengaku kepada Cameron karena dia mencintai Cameron dan tidak mau Cameron pergi dari hidupnya. Cameron pun benar-benar kaget dan dia bilang dia tidak akan pergi dari Diane apapun keadaannya. Cameron pun pulang dan di rumahnya ada Victory. Cameron langsung menanyakan kenapa Victory tidak bilang padanya kalau Diane juga vampir. Cameron pun benar-benar marah nih dan dia tidak mau lagi membantu Victory. Jadi Victory marah dan akan membunuh Diane. Pada saat itu juga Diane langsung muncul bersama dengan Martin. Tapi dia ini masih menghabisi teman Cameron yang selalu menguntitnya. Diane pun langsung masuk dan ternyata Diane ini adalah target terakhir dari Victory untuk dibunuhnya. Karena Victory juga benci pada Diane yang telah merebut pasangannya. Cameron yang tidak terima, ia berusaha membantu Diane dengan menusuk Victory pakai pisau. Saat Victory berhasil dirampas oleh Diane, Diane menjelaskan kepada Victory kalau dahulu bukan Diane yang membunuhnya atau merebut pasangannya, tapi dia hanya disuruh oleh bosnya dan mereka pun akhirnya bisa menerima semua ini dan saling memaafkan. Yah, mereka berujung ciuman. Aduh, Cameron hanya kaget sama keadaan seperti ini karena mereka semua adalah vampir sedangkan Cameron bukan. Jadi mereka semua akhirnya pergi dan Diane juga pamit. Diane bilang kalau dia sangat beruntung bersahabat dengannya dan pernah suka pada Cameron walaupun mereka berdua tidak bisa bersama lagi. Dan di pagi hari Cameron terbangun dan kini dia memiliki semangat baru, yaitu dia bercerita kepada orang tuanya kalau dia ingin menjadi penulis yang akan membahas vampir. Cameron pun juga pergi ke tempat kerjanya dan meminta maaf kepada Liz dan menjelaskan semua yang terjadi kepada Liz. Awalnya Liz tidak percaya nih sama cerita Cameron, tapi akhirnya Liz pun mau memaafkan Cameron dan Cameron kembali bekerja di sana. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Yah, tetanggaan sama vampir by 000 nih. Tapi ini hanya film guys. Di dunia nyata ada gak ya vampir seperti ini? Kalau ada, Mimin pasti mau nih. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.